Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Indah Anggaraini, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 19 kelompok 2 NH 14. Pada hari ini saya akan memaparkan learning journal mengenai anti korupsi. Sebelum kita masuk ke bagian anti korupsi, perlu kita ketahui nilai dasar ASN terdiri atas aneka, A. Akuntabilitas, E. Nasionalisme, E. Etika, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Kita masuk ke dalam definisi korupsi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri atas orang lain ataupun suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian uang negara ataupun perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 7 jenis korupsi, antara lain suap menyuap merupakan kesepakatan kedua pihak yang saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap itu sendiri. Yang ketiga, penggelapan penyalahgunaan dalam jabatan merupakan seorang yang melakukan kegiatan fiktif atau markup surat pertanggungjawaban belanja negara atau menghilangkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri ataupun orang lain. Yang keempat, pemerasan, yaitu seseorang yang memaksa atau mengintimidasi terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu demi keuntungan dia pribadi, biasanya dengan menguras uang masyarakat. Yang kelima, perbuatan curang, di mana segala bentuk kecurangan, misal dalam pengadaan barang ataupun kecurangan aset negara. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, di mana seseorang yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun keluarga ataupun kloni-kloninya. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi, di mana seorang dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas ini bisa berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, hingga wisata liburan, baik ke dalam negeri ataupun luar negeri. Sebab terjadinya tindakan korupsi, ada beberapa aspek yang bisa kita kenali. Yang pertama, aspek individu dari pelakunya. Bisa karena sifat tamak atau serakah, mental, penghasilan yang tidak cukup, ataupun gaya hidup yang terlalu konsumtif. Lanjut ke aspek organisasi. Bisa karena lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian, manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya, serta sistem akuntabilitas tidak transparan. Dari aspek masyarakat, tempat individu ataupun organisasi itu bekerja bisa disebabkan oleh pertama, nilai-nilai masyarakat yang cenderung kondusif untuk terjadinya korupsi, ataupun dampak korupsi itu tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Aspek lainnya adalah aspek peraturan perundang-undangan, di mana kualitas peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas ataupun monolistik peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih untuk mengatur masalah tertentu. Bagaimana untuk melakukan pencegahan korupsi? Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan melakukan dua perbaikan. Pertama, perbaikan sistem berupa peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta menerapkan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan dari manusia itu sendiri, meliputi perbaikan moral, meningkatkan kesadaran diri, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, serta anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi untuk menghindari perilaku korupsi adalah yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi, di mana yang mencapai puncak paling tinggi itu akan menyentuh yang namanya spiritual accountability. Apalagi menyadari bahwa dampak korupsi tidak hanya menghilangkan uang negara saja, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan. Dengan keyakinan warga negara Indonesia akan ketuhanan Yang Maha Esa, maka kehidupan akan disadari dalam 3 episode utama kehidupan, yaitu kehidupan alam rahim, kehidupan dunia kita sekarang, dan kehidupan akhirat. Dengan adanya spiritual accountability ini, kita akan memiliki niat, visi, dan misi yang baik untuk mencapai usaha seoptimal mungkin yang nantinya kita akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Aparatur sipil negara atau ASN adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan tindakan anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangatlah strategis sebagai salah satu pemegang kekuasaan dan juga punya wewenang untuk mengatur keuangan negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan sikap anti korupsi bisa dimulai dari ASN itu sendiri, kemudian baru menularkan ke unsur-unsur lainnya. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.